Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vivin Oktaviani sebagai pengampu mata kuliah Farmakoterapi 2. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya Riza Fetisari dengan NPM 1024-22011 akan mempresentasikan mengenai pemilihan regimen antimikroba. Baik, langsung saja kita masuki ke materinya. Nah, kita masuk ke definisi dulu. Nah, jadi regimen antimikroba ini tuh adalah kombinasi obat antimikroba yang digunakan untuk mengobati infeksi. Nah, jadi regimen ini tuh dipilih berdasarkan jenis infeksi, sensitivitas bakteri, dan kondisi pasien. Jadi pemilihan regimen antimikroba ini dia harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis infeksi, patogen penyebab, lalu kondisi pasien, dan potensi efek sampingnya. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi pemilihan antimikroba, yaitu yang pertama itu ada jenis infeksi. Nah, infeksi seperti bakteri, virus, atau jamur itu memerlukan terapi yang berbeda. Jadi patogen identifikasi bakteri penyebab itu sangat penting, dia untuk menentukan terapi yang tepat. Lalu kondisi pasien, nah seperti usia, kehamilan, alergi, dan fungsi organ itu mempengaruhi pemilihan pada regimen. Lalu ada potensi efek sampingnya. Nah, kita harus mempertimbangkan efek samping obat dan interaksi dengan obat lain. Lalu nih, kita masuk ke pertimbangan klinis dalam pemilihan regimen antimikroba. Jadi, pertimbangannya itu ada yang pertama ada riwayat infeksinya. Nah, kita harus melihat riwayat infeksi sebelumnya dan terapi yang digunakan itu dapat membantu dalam pemilihan regimennya. Lalu kita bisa melihat tanda dan gejalanya dan tanda dan gejala klinis ini memberikan petunjuk tentang jenis infeksi dan potensi patogen penyebab. Lalu kita masuk ke pemeriksaan penunjangnya. Nah, pemeriksaan laboratorium seperti kultur, sensitivitas, dan biopsi itu membantu mengidentifikasi patogen dan resistensinya. Lalu ada komorbid. Nah, kondisi kesehatan pasien seperti penyakit hati, ginjal, atau diabetes itu dapat mempengaruhi pemilihan regimen. Baik, lanjut ke strategi penggunaan obat antimikroba secara rasional. Nah, ada beberapa strategi, yaitu yang pertama ada indikasi tepat. Nah, indikasi tepat ini itu kita memastikan obat antimikroba hanya digunakan untuk infeksi bakteri, bukan infeksi virus ataupun jamur. Lalu ada patogen spesifik. Nah, pilih obat yang efektif itu melawan patogen penyebab berdasarkan kultur dan uji sensitivitas. Lalu ada dosis yang tepat. Nah, dosis dengan kondisi pasien dan berat badan itu untuk mencapai efektivitas yang optimal. Lalu ada durasi tepat. Nah, durasi tepat ini pemberian obat selama jangka waktu yang cukup penting untuk eradikasi patogen dan mencegah resistensi. Lalu kita masuk ke resistensi antimikroba, penyebab dan pencegahannya. Nah, yang pertama itu adalah penggunaan berlebihan. Jadi, penggunaan berlebihan itu dia pemakaian obat antimikroba yang tidak tepat dapat meningkatkan seleksi bakteri resisten. Lalu pemberian tidak lengkap itu pengobatan sebelum waktunya tepat menyebabkan kembalinya infeksi dan resistensi. Lalu ada penggunaan profil profilaksis itu obat antimikroba untuk mencegah infeksi tanpa indikasi yang jelas dapat mendorong resistensi. Lalu ada pencegahan yaitu program edukasi ya. Nah, program edukasi ini penggunaan obat secara rasional dan ada vaksinasi dapat membantu itu mencegah resistensi antimikroba. Lalu masuk ke prinsip deeskalasi terapi antimikroba. Nah, awal terapinya itu kita mulai dengan obat spektrum luas untuk mengatasi infeksi yang belum pasti. Lalu kita bisa mengidentifikasi patogen, yaitu dia melakukan kultur dan uji sensitivitas untuk mengidentifikasi patogen dan resistensinya. Lalu ada deeskalasi itu kita tetap terapi ke obat spektrum sempit yang lebih efektif dan aman setelah identifikasi patogen. Lalu ada evaluasinya. Nah, evaluasi itu kita memantau respon pasien dan sesuaikan terapi jika sangat diperlukan ya. Lalu kita masuk ke monitoring dan evaluasi terapi antimikroba. Jadi monitoringnya itu ada respon klinis.
Nah, itu memantau tanda dan gejala infeksi serta kondisi pasien secara keseluruhan. Lalu ada pemeriksaan penunjangnya juga. Nah, pemeriksaan penunjang itu melakukan pemeriksaan laboratorium seperti kultur, sensitivitas, dan darah rutin. Lalu ada efek sampingnya juga. Efek samping obat dan kalau misalnya mengalami kalau misalnya mengalami efek samping obat itu eh, segera ditangani dengan tepat. Lalu ada efikasi terapi, yaitu evaluasi keberhasilan terapi berdasarkan respon klinis dan laboratorium. Baik, masuk ke kesimpulan dan rekomendasinya. Jadi, kesimpulannya itu pemilihan regimen anti mikroba itu dia merupakan aspek penting dalam pengelolaan infeksi bakteri. Jadi, penggunaan obat secara nasional, deklarasi terapi, dan monitoring yang ketat sangat penting untuk mencapai efektivitas terapi dan mencegah resistensi antimikroba. Kolaborasi antar profesional kesehatan dan pasien itu merupakan kunci dalam pengelolaan infeksi yang optimal. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.